Ketika duduk bersama sahabat yang bekerja di Apple Incorporated di Bay Area awal tahun ini, sebuah informasi masuk membuat kepala Bosman berpikir keras, yaitu strategi penanganan ekonomi Amerika ketika pandemi yang melakukan printing money lebih dari 3 triliun dolar atau 3.000 billion dolar atau 15 kali APBN Indonesia printing money-nya. Sebagian dana tersebut dibelikan kripto yang kemudian ditahan sebentar, yang tak lama kemudian didumping, dibuang agar dunia kripto jadi hancur. Kita fokuskan informasinya. Dalam strategi cetak uang yang dilakukan untuk menangani pandemi di Amerika, maka ada 10-15% dana yang dicetak tadi ternyata sebagian dipakai untuk menyerang cryptocurrency. Begini penjelasan singkatnya. Kripto terutama Bitcoin dianggap ancaman dolar terbesar di masa depan yang harus dihancurkan dan dibantai dengan satu peluru. Printing money berbasis short selling kripto. Apa nggak teranjrit-anjrit komentar yang keluar dari ludah Bosman mendengar info itu? Aslinya di kepala sendiri memuji MMT yang juga punya nama lain New Economic Model karena ternyata MMT bisa buat senjata dalam currency war. Di sisi lain dapat ilmu lagi yang menjawab mengapa dolar masih jadi yang terkuat di dunia. Canggih defense sistemnya dolar itu. Kok kepikiran aja para ahli-ahli di Pentagon itu ya? Sebelum menjelaskan lebih lanjut, kita harus mempelajari mengapa warfare atau sebuah negara menjalankan strategi menyerang demi survival of the nation. Demi utuhnya dan kehidupannya sebuah negara, maka berperang atau menciptakan peperangan jadi dipentingkan. Bukannya damai itu lebih baik. Di sini kita harus membedakan apa itu manusia sebagai pribadi, manusia sebagai family atau keluarga, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk politik, manusia sebagai bangsa, dan manusia sebagai negara. Bernegara itu tidak sama dengan bersosial. Bersosial itu adalah bagian dari bernegara. Mempertahankan keutuhan negara adalah untuk melindungi bangsa, melindungi kehidupan sosial. Karena itu kebijakan era reformasi yang seakan perang itu sudah berakhir ketika Cold War berakhir di tahun 1991, ketika Soviet bubar adalah pemahaman kuno, pemahaman kolot yang ternyata ada dalam pemikiran manusia era reformasi. Pemimpin era reformasi adalah politik dan terlalu politik. Politik menjadi seni bernegara yang kelewatan, keterlaluan, sehingga kepala manusia politik 20 tahun ini yang sangat kental dengan konflik intrik kelompok dan kroni tersebut bikin masalah. Bahkan pelajaran bernegara di sekolah-sekolah jauh dari bela negara. Pemahaman dasar negaranya rendah sekali, apalagi pelajaran sejarahnya hanya hafalan. Anak muda usia 43 tahun ke bawah, generasi milenial, generasi zilenial, dan terakhir generasi penyintas COVID, rendah sekali pemahaman sejarahnya dan pemahaman apa itu bernegara. Generasi ini terkecoh oleh negara yang namanya politikus reformasi yang usianya sekarang mungkin antara 45-75 tahunan, yang saat ini banyak jadi politikus di partai dan di parlemen. Terkecoh karena seakan mereka yang paling pantas mengelola negara dan cara mereka bernegara adalah yang paling benar. Bersama informasi ini sesungguhnya adalah otokritik, karena Bosman pun termasuk bagian dari yang mengecoh, yang sekarang tersadar bahwa semuanya sudah berubah dan harus berubah lagi. Jadi kita rangkum dua informasi awal. Printing money memukul musuh dolar yaitu cryptocurrency dan menjadikan uang beredar untuk meningkatkan produksi serta kebutuhan yang merupakan bagian dari perang currency. Dan pentingnya perang untuk survival of the nation. Perang ada banyak bentuknya. Ada biological warfare, ada economic warfare, ada currency warfare, terus ada belasan, dan tertinggi adalah military warfare, perang bedil-bedilan. Bicara military warfare, apakah benar Amerika dan Tiongkok akan berperang di tahun 2025? Benarkah akan terjadi dalam 2 tahun lagi? Sekarang kita melihat datanya dulu. Sama seperti tahun lalu, Bosman dengan rinci menjelaskan movement atau pergerakan tentara Rusia di perbatasan Belarusia ke Ukraina dan perbatasan Rusia ke Ukraina yang makin hari makin intens, sehingga perang tak terelakkan. Saat ini pun sama antara Tiongkok dan Amerika. Kita akan detailkan fakta lapangan. Amerika dulu. Amerika meningkatkan akses militer Amerika di Filipina hingga 2 kali lipat jumlah personelnya dalam beberapa bulan ini, termasuk peralatan militer Amerika di pangkalan Amerika di Filipina. Kemudian Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, tur keliling Asia, serta mengajak India dan Jepang untuk bergabung dalam Fakta Pertahanan AUKUS. Kemudian pernyataan Jenderal Bintang 4 Amerika, Mike Minihan, kasaunya tentara Amerika yang dengan jelas mengatakan combat ready untuk tentara Amerika. Melanjutkan perkataan sebelumnya, I hope I'm wrong, but my God tells me we will fight in 2025. Dia mengatakan dalam konteks perang dengan Tiongkok tentunya, karena Xi Jinping mengatakan dalam awal jabatan ketiganya di tahun 2022 kemarin, Xi Jinping dengan jelas mengatakan akan mengambil Taiwan untuk menjadikan satu negara, satu sistem. Kemudian Taiwan akan ada pilihan raya di tahun 2024, yang mana gerakan pembebasan anti Tiongkok yang ingin Taiwan merdeka, Partai Komunis
bintang kemungkinan besar akan dimainkan dalam tanda petik oleh sang paman, Uncle Sam. Di sisi lain, Amerika tidak mau perang langsung di Ukraina melawan Rusia dengan hanya mengirimkan senjata dan alat perang tanpa mengirimkan tentaranya. Sementara, dalam hal Taiwan, Amerika mengirimkan langsung tentaranya, yang mana di Filipina, di pangkalan Luzon, jumlah kekuatannya sudah 2 kali lipat meningkat dibandingkan 10 tahun terakhir dan terus akan meningkat. Ini harus kita waspadai tentunya. Selain di Filipina, Amerika juga meningkatkan buffer area peralatan logistik di Kepulauan Guam. Dengan saat ini sudah ada 5.000 marinir di pangkalan tersebut. Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dengan keras mengatakan Amerika untuk tidak mengintervensi kebijakan satu China, menyatukan Taiwan dengan Tiongkok. Kemudian memperingati Amerika jangan pernah menjadikan Taiwan negara merdeka. Dan terakhir, memerintahkan Amerika menyetop semua kegiatan penguatan militer di Indo-Pasifik tersebut. Sekjen NATO kemudian mengatakan, menjawab komentar pejabat Tiongkok tersebut dengan mengatakan bahwa ketegangan tidak bisa dihindari antara negara bebas demokrasi dengan negara otoriter. Sebentar, kita tajamkan kalimatnya. Negara bebas demokrasi versus negara otoriter. Agaknya disinilah kalimat propaganda sekutu oleh Jens Stoltenberg mulai diamplifikasi dengan kode negara demokrasi, negara bebas. Dengan arah bicara maksudnya adalah kalau Anda negara demokrasi, Anda harus jadi aliansi sekutu, atau Anda termasuk negara otoriter yang tidak menegakkan demokrasi yang akan diperangi. Semoga kita bersiap. Nggak tahu kita sama pejabat era reformasi ini mau dikemanakan negaranya. Ngomong dong ke rakyat untuk menjelaskan posisinya. Kalau mau perang, kita harus waspada. Masa masih memilih dagang jualan tanah air terus yang dikampanyekan meningkatkan devisa? Hati-hati langkah ke depannya. Perhatikan Indo-Pasifik. Di halaman depan Nusantara loh itu.